Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tadi sudah sama-sama kita saksikan video peragaan bahwa di situ ada bohlam lampu LED di situ kalau tidak salah. Kemudian di situ dihubungkan dengan kabel, kemudian ada saklarnya, dimana ketika saklar itu dihubungkan maka di situ lampu itu bisa menyala. Kemudian sebaliknya, begitu saklar itu diputus maka di situ bohlam lampu tadi yang tadinya dalam keadaan menyala bisa padam seketika. Begitu seterusnya percobaan tadi itu. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian mengapa benda-benda berikut bisa menyala? Tahukah kalian mengapa komputer bisa menyala? Bisa dilihat dari gambar di bawah ilustrasi komputer ini. Kemudian berikutnya, tahukah kalian mengapa TV bisa menyala? Ilustrasi TV-nya sudah tampak pada layar. Kemudian, tahukah kalian mengapa HP bisa menyala? Ilustrasinya ada pada gambar HP di bawah. Kemudian, tahukah kalian mengapa bohlam lampu itu bisa menyala? Ya, jawabannya adalah lampu, komputer, HP, dan TV bisa menyala karena terdapat aliran listrik. Sudah cukup jelas anak-anakku sekalian. TV, bola lampu, kemudian komputer, kemudian HP, itu semuanya bisa menyala karena terdapat aliran listrik di situ atau sumber listriknya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari anak-anak kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Listrik. Pembahasan kali ini kita bahas listrik, di mana listrik pertama kali ditemukan oleh yang tampak pada layar. Tahukah kalian siapa yang tampak pada layar tersebut? Yang tampak pada layar tersebut adalah Michael Faraday. Beliau adalah penemu listrik yang berkebangsaan Inggris, ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena beliau adalah orang yang pertama kali menemukan listrik. Berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium Saint sebagai sumber panas yang praktis. Itu sedikit ulasan tentang listrik.
Pembahasan kali ini adalah rangkaian listrik yang sederhana, di mana rangkaian itu tersusun secara seri. Pembahasan kali ini, rangkaian yang saya bahas adalah rangkaian seri. Untuk pertemuan berikutnya mungkin di situ akan saya bahas rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga nanti rangkaian campuran. Yang tampak pada layar itu adalah komponen-komponen yang terdapat pada senter, di mana di situ komponennya di situ ada 4 itu komponennya apa saja namanya dan fungsinya apa pada senter tersebut. Mari kita sama-sama memperhatikan. Untuk nomor 1, saya kira anak-anak sudah tahu nomor 1 itu apa dan fungsinya untuk apa. Ya, nomor 1 itu adalah baterai. Baterai itu fungsinya sebagai penyuplai arus listrik. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua, reflektor. Reflektor itu fungsinya untuk memfokuskan cahaya lampu senter, sehingga di situ cahaya lampu senter itu bisa menyorot ke depan, menyorot lurus ke depan. Itu adalah fungsi bagian reflektor untuk memfokuskan cahayanya. Kemudian nomor 3, komponen itu dinamakan logam penghantar, di mana fungsi dari logam penghantar itu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi baterai itu adalah, kembali lagi ke baterai itu adalah penyuplai arus listrik, di mana baterai itu sebagai sumber listriknya. Keberadaan listrik di sini, sumber listrik ini tidak permanen, sehingga di situ baterai itu ada masa aktifnya. Ketika digunakan terus-menerus, maka baterai itu akan cepat hilang arus listriknya, sumber listriknya. Kemudian di situ untuk nomor 4. Nomor 4 itu adalah sakelar. Sakelar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Jadi ketika sakelar itu dihidupkan, disambung, maka di situ arus listrik akan mengalir dari baterai ke lampu, sehingga di situ lampu senter keadaannya pasti akan menyala. Itu fungsinya sakelar. Begitu juga sebaliknya, ketika sakelar diputus, maka di situ lampu listrik tidak akan menyala. Kenapa? Karena sumber listriknya yang dialiri melalui kabel ke lampu itu tidak bisa terhubung. Oke, ini adalah ilustrasi dari lampu senter, di mana ketika lampu senter ini dihubungkan dengan sakelarnya, maka di situ lampu senter itu akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika sakelar itu diputus, maka di situ lampu senter itu tidak akan menyala. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu atau tidak ada percabangan. Bisa dilihat pada gambar ini. Ini rangkaiannya secara seri karena di situ disusun sejajar. Bisa diperhatikan anak-anakku ya sekalian. Kemudian yang kedua, jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Itu adalah kelemahan dari rangkaian seri. Untuk pembahasan berikutnya mungkin nanti saya perjelas lagi di situ rangkaian seri itu seperti apa, rangkaian paralel itu seperti apa. Fokus kita pada hari ini adalah rangkaian seri pada
aliran listrik sederhana di situ, di mana di situ rangkaiannya disusun secara seri. Jadi secara seri itu kelemahannya adalah ketika lampu itu satu mati, maka lampu yang lain itu pasti mati juga. Itu kesimpulannya. Ini sedikit pengetahuan untuk rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu ketika satu lampu itu mati, maka yang lain itu bisa tetap hidup. Kemudian yang ketiga, fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Jadi dihubungkan pada gambar ini. Dihubungkan dari kutub negatifnya, kemudian disitu kita hubungkan ke kutub positif. Maka disitu akan terjadi aliran listrik, sehingga disitu lampu yang ada pada senter itu bisa menyala. Kemudian yang keempat, fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Itu sudah jelas ya anak-anakku. Pada gambar ini, kabel ini untuk menghubungkan sumber listrik ke lampu. Itu melalui apa? Melalui kabel. Jadi medianya adalah kabel. Kemudian yang kelima, rangkaian seri biasa terdapat pada lampu-lampu di rumah dan hiasan lampu pada pohon Natal. Itu rangkaian seri itu. Jadi satu lampu mati, maka di situ lampu yang lain itu pasti mati. Itu kelemahan dari rangkaian seri. Berikutnya, tugas hari ini membuat senter sederhana. Alat-alatnya apa saja? Yang pertama adalah bohlam lampu, kemudian fitting lampu. Kalian bisa temukan di sini, bisa temukan ini di toko-toko lampu atau listrik di dekat rumah kalian. Kemudian di situ bahan yang kedua itu adalah baterai. Baterainya terserah merek apa saja, yang penting di situ baterainya baru. Karena kalau baterai lama itu biasanya sumber listriknya sudah ada atau di situ berkurang. Kalau baterai baru, sumber listriknya masih baru, sehingga di situ dimungkinkan untuk bisa digunakan. Kemudian alat yang ketiga, kabel. Jadi kabel itu fungsinya adalah untuk menghubungkan sumber listrik tadi yang di sini adalah baterai ke lampu. Jadi kalau di situ baterainya 2, maka di situ pasti di situ kabelnya tidak begitu panjang, sedikit saja. Kemudian alat yang keempat di sini ada lakban. Lakban ini fungsinya apa? Ketika di situ 2 baterai ini disusun secara seri, maka di situ 2 baterai ini bisa diikat dengan lakban. Tapi sebelum itu di situ bisa dengan kertas dulu. Setelah dengan kertas baru dilapisi dengan lakban. Kemudian setelah dikumpulkan alat-alat ini, maka bentuknya akan seperti ini. Oke. Gunting juga bisa. Kenapa gunting? Karena di sini gunting ini fungsinya untuk melukai kabel tadi itu. Jadi mengambil serabutnya itu. Oke, kemudian di sini rangkaiannya seperti gambar yang terakhir. Jadi nanti di situ disusun baterai ini 2 ini, kemudian di situ dililit dengan kertas. Kertasnya di situ kita ambil kertas yang kaku saja, kaku seperti kertas manila dan seterusnya. Kemudian di situ dilapisi dengan lakban. Setelah dilapisi dengan lakban, baru di situ kita hubungkan kabelnya. Setelah dihubungkan dengan kabelnya, pastikan di situ kutub positif dan kutub negatifnya di situ dari baterai itu saling sejajar seperti tampak pada gambar itu. Kemudian di situ
Dari gambar itu baru di situ anak-anakku sekalian, sakelarnya ada di belakang saja, di belakang gambar sakelarnya. Setelah sakelarnya ada di belakang gambar, maka di situ tidak perlu sakelar di atas ini. Jadi sakelarnya cukup pakai kabel saja, sederhana saja. Jadi ketika kabel itu disentuhkan terhadap baterai, maka di situ lampu akan menyala. Begitu juga sebaliknya ketika kabel itu kita putus dengan baterai, maka di situ lampu tidak akan menyala. Jangan lupa anak-anakku, setiap bahan itu silakan difoto. Bahan itu difoto, kemudian setelah diproses menjadi senter seperti ini, senternya sederhana saja, senter seperti ini juga difoto. Kemudian setelah selesai juga difoto. Setelah selesai itu dalam artian senter itu menyala, ini menyala, difoto juga, karena nanti bakal ada laporan pengamatan kegiatan tadi itu. Nanti saya kirimkan, kemudian di situ kalian isi, kalian upload gambar-gambar itu sehingga disitu menjadi bentuk sebuah laporan. Mungkin hanya itu anak-anakku sekalian untuk materi hari ini. Kesimpulan dari materi ini adalah kita diperkenalkan dengan adanya listrik. Begitu banyaknya fungsi dari listrik, bahkan di situ fungsi listrik yang sekarang ini sudah sangat vital sekali. Semua alat-alat rumah tangga, alat-alat yang ada di kantor, semuanya menggunakan listrik semua. Jadi ketika listrik itu tidak ada, maka di situ pasti mengalami kerugian. Begitu ya untuk pembahasan listrik hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi kalian semua. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.